dulu saya itu pindah pabrik sebanyak 4 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahuru ya. Ini saya akan cerita bagaimana dulu saya itu mengalami pindah pabrik sebanyak 4 kali ya. Simak terus. Jadi teman-teman, kalau belum tahu, saya itu dulu tuh bukannya tidak betah di Korea, tetapi saya itu ada alasan tersendiri ketika saya itu pindah pabrik. Nah, ini mungkin teman-teman di sana banyak mengalami hal-hal yang mungkin kurang enak di tempat kerja, atau ada atasan yang ya macam-macamnya urusannya, terus penyesuaian diri atau adaptasi kita di lingkungan kerja itu membuat kita mungkin stres ya awal-awal bekerja di Korea. Itu yang saya alami dulu ya. Jadi ketika saya masuk bekerja, saya itu kerjanya di pabrik PCB di Ansan. Nah, di pabrik itu saya bekerja dengan orang baru, sama-sama prelim ya. Temen itu ya memang penguasaan bahasa masih kurang, kemudian bekerjanya juga ya harus cepat-cepat seperti itu, dan merasa ya kurang bisa beradaptasi dengan baik. Nah, banyak hal yang terjadi di sana ketika ada miskomunikasi, kemudian ada hal-hal yang membuat suasana di pabrik itu tidak nyaman. Ya akhirnya di situ, karena kita kurang bahasa, kemudian pengetahuan tentang kerja di pabrik saya baru pertama kali. Jadi di situ banyak hal yang terjadi sampai dengan hal-hal yang sepele sekali. Tetapi akhirnya ada hal-hal yang bikin saya itu keluar dari pabrik itu. Yang pertama itu masalah kukmin ya. Jadi di kukminnya itu tidak pernah sama untuk potongan tiap bulannya. Nah, sementara disetorkan itu sama benar, tapi kalau dipotong itu berbeda-beda ya. Baru awal masuk udah seperti itu, tapi belum berani karena ya masih orang baru, masih baru di situ, jadi belum berani untuk mengungkapkan apapun itu bagaimana caranya, belum ya. Tapi saya mencari informasi di shelter atau teman-teman yang sudah di sana itu senior ya. Jadi tanggapannya kayak enggak serius ya. Jadi kalau menurut saya itu sebuah pelanggaran aturannya ketika ada kukmin atau uang pensiun itu dipotong itu tidak sesuai dengan aturannya. Tapi mereka ya tidak mau berbicara ya, kalau mau di situ aja, mau terima aja kerjaannya itu. Setelah seniornya pulang ya, semuanya pulang ya, saya juga memberanikan diri akhirnya ngomong sama Sajang ya, masih perihal masalah kukmin itu ya. Jadi ya sebisanya ngomong ya, intinya saya nggak mau kerja lagi kalau potongan kukminnya itu nggak pas, nggak beres gitu kan. Tapi jawabannya Sajang hanya ire kenyang, kerja saja gitu kan. Nah, itu saya bikin nggak puas ya. Akhirnya saya itu membuat masalah sebetulnya biar saya bisa pindah dari situ, karena dipikir-pikir setelah kejadian itu pabrik itu semakin sepi ya. Terus seniornya sudah pulang ke Indonesia dan ya tinggal satu yang sebelum pulang itu ngomong kalau mau diomongkan, mau diperjuangkan itu masalah kukmin, nanti kan berlanjut kepada yang seniornya lagi ya, ke juniornya yang mau masuk ke situ. Akhirnya saya coba untuk membuat pertanyaan ke Sajang lagi, bagaimana ini kan, dengan cara apa ya, itu saya dengan bermasalah dengan partner kerja. Nah, dilalah ini orang Cina ini ya, itu terpancing emosinya ya. Jadi yang bikin kerjaan itu asal-asalan gitu kan, sengaja memang ya, karena sudah nggak nyaman di situ. Sementara gajiannya itu setiap
masuk kerja itu kadang-kadang kan itu tidak ada uang transport ya. Sudah berangkat kerja naik bus lagi kan, tidak ada jemputan, pakai uang sendiri, sampai sana ternyata libur, nggak kerja. Itu berulang kali sama Derry ya, sama mandornya itu. Dan SMS telat masuk. Padahal kalau dikasih tahu besok nggak ada kerjaan kan nggak usah masuk. Itu udah bangunnya harus pagi-pagi naik bus. Apalagi pas musim dingin, aduh susah. Nah itu perjalanannya mungkin kalau ke pabrik itu ya hampir 30 sampai 45 menit ya naik bus. Karena itu harus macet melewati beberapa lampu merah dan orang-orang berangkat kerja jam segitu. Kalau sampai telat ya inilah akhirnya jadi bermasalah dengan partnernya ya. Jadi kemudian saya ya intinya bagaimana caranya biar pindah dari situ. Nah, kemudian saya nggak kerja, mulai saya melarikan diri malam-malam ya karena sudah nggak tahan, nggak mau kerja intinya gitu. Tapi belum ada kejelasan ya dari pabrik, belum ada keputusan saya dikeluarkan atau bagaimana. Terus kemudian pada suatu hari ya saya itu telat ya, ini sangat urgen ya, jangan ditiru. Saya telat karena bisnya itu mogok. Nah tetapi sama partner ini, orang Cina ini, dia nggak terima. Saya telatnya itu berapa menit ya, mungkin nggak sampai 10 menit. Saya udah ngomong sama mandornya, udah teleponnya, saya telat ini, bisnya mogok di sini, jadi harus nunggu bis berikutnya karena di situ bisnya itu nggak bisa jalan, nggak tahu mesinnya apa ya. Intinya saya turun di tengah-tengah itu nunggu bis lagi, itu akhirnya telat. Tapi cepet sih, karena walaupun cepet tapi tetap telat sampai pabrik. Wah itu orang Cinanya itu marah-marah ya kan, wah telat terus, tiap hari telat kerja, nggak beres, telat terus ya. Sambil nunjuk-nunjuk kayak gitu, keluar kata-katanya ya kan. Karena kalau kerjaan satu orang itu kan nggak bisa, harus partner 2 orang karena mesinnya itu cepat. Akhirnya apa? Ya udah marah-marah tanpa henti kan. Karena saya juga emosi, saya bilang maunya apa, gitu kan. Terus dia dorong saya, ya itulah ada kamera, saya nggak takut saya. Dia dorong, saya dorong dia. Dia udah tua tapi ya gitulah, nggak pikir panjang gitu kan. Ya udah, saya dorong dia sampai nabruk ke dalam apa itu kayak rak gitu kan. Wah lu dipisah sama Derry sama ini kan orang-orang ya yang kerja di situ, orang Cina kan banyak kan gitu. Nah itu dari kejadian itu saya udah makin berpikir wah ini pabriknya ini udah kayak mau tutup gitu kan, nggak kuat gaji. Akhirnya sering buat pulang kasih setelah kejadian itu, sehingga masuk lah intinya gitu. Dari gajinya aja udah kurang ya, karena saya saat itu masih ada utang ya di Indonesia dan harus dibayar tiap bulan. Untuk kebutuhan dengan gaji segitu ternyata nggak cukup guys. Padahal UMR Korea itu sudah kalau dikurskan 20 juta saat itu, tapi dibagi-bagi kayaknya masih kurang. Nggak tahu itu bagaimana ya. Intinya dengan uang 20 juta dikurskan ya, itu karena apa? Ya karena di pabrik itu makan cuma 2 kali ya. Terus ya menunya ya standar lah gitu kan, kadang bisa dimakan kadang tidak. Yang kedua, transportnya itu sendiri, jadi harus uang sendiri 75 ribuan tiap bulan ya, ngeluarin segitu kira-kira kalau berangkat terus. Pulang pergi kan naik bis 1.500, dulu 1.300. Belum apa, ngeluarin untuk keperluan gas dan listrik. Saya kan 2 orang ya akhirnya. Dan ada potongan lagi asramanya. Asramanya itu di Ansan. Di Ansan itu tempatnya makanan-makanan enak, makanan Indonesia di situ. Pergaulannya juga banyak orang Indonesia di situ. Ketika ada orang ke Ansan pasti pingin makan-makan. Nah situlah keuangannya di situ berlebihan ya gitu, agak boros lah kalau di Ansan dengan potongan sebegitu banyaknya ya. Ada uang kisuksanya
dipotong ya bulan, terus gas listriknya juga itu bisa dikendalikan sebenarnya. Tapi kan ya masa apa ya, menurutku bisa tapi kurang lah ya, kurang itu untuk ukuran dibagi 2 orang itu kurang. Jadi potongan saya itu tiap bulan 700 sampai 800 ribu kalau dipikir, belum ongkos gas listrik itu di pabrik itu. Nah setelah kemarin sepi itu kan, karyawannya ada yang pulang, ada yang nggak balik lagi gitu kan. Ini hampir 1 tahun di pabrik itu, tapi akhirnya saya itu memilih untuk ya itulah kabur nggak kerja, berangkat tapi kabur itu kan. Ini jangan ditiru tapi ini salah satu cara ya untuk biar cepat pindah dari situ, biar saya mendapatkan yang saya inginkan, terutama masalah gaji, terus tentang pekerjaan baru lah intinya itu. Karena dari situ akhirnya saya ke shelter. Gimana ini Bu, saya itu kukminnya itu saya cek, bener sih hitungan kukminnya bener, cuma potongannya itu tiap bulan tuh nggak sama. Contoh misalkan gini, kalau tiap bulan ada potongan kukminnya, kirimannya kan 150.000 yang disetor. Nah yang dipotong tuh beda-beda, kadang 70, kadang 140 lebih gitu kan, 120 gitu kan. Tiap bulan itu beda-beda, katanya sesuai dengan gajinya, tetapi yang disetor ke sana 150. Berarti apa? Berarti dari sajanya itu dia nggak setengah-setengah, nambahinnya cuma dikit banget. Biasanya 120, berarti dia nambah 30.000 buat kukminnya, ya kan? Itu kan nggak bisa gitu, harusnya kan 50-50, 70 gitu kan. Ini 70 potongannya sampai sana berapa? Itu loh, itu yang nggak cocok. Kalau saya bertahan di pabrik itu, apa yang terjadi? Setelah 3 tahun saya ketemu dengan partnernya ini, dia cerita banyak. Intinya pabriknya itu sudah bangkrut, sudah nggak ada aktivitas lagi di waktu itu karena sepi, itulah ya. Dan Sajang masih di sana. Ini Sajangnya sebetulnya baik, cuma kurang jujur saja. Ya, saya juga merasakan di situ. Itu cerita di pabrik pertama saya di daerah Ansan, pabrik PCB yang luar biasa ketika pertama datang ke Korea. Akhirnya saya bisa pindah dari pabrik itu dengan status Rijigem saya tidak dibayarkan karena kurang 7 hari itu. Dan saya disuruh untuk keluar dari pabrik itu dengan cara yang menurut saya sih dipecat gitu. Karena ya itu yang saya inginkan, karena dari yang baik-baik saya nggak bisa deal-dealan, ya akhirnya ya dengan cara seperti itu saya bisa keluar. Ini ceritaku tentang pabrik pertama di Ansan, bagaimana kisah ya nggak enaknya yang saya alami ketika bekerja di Korea Selatan. Itu dulu. Nanti dapat selanjutnya pindah pabrik yang kedua. Ya, terima kasih. Saya Wahyu. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.